Pesawat tempur J-16 adalah salah satu produk unggulan dari industri kedirgantaraan China yang dikembangkan oleh Shenyang Aircraft Corporation di bawah Aviation Industry Corporation of China, AVIC. J-16 adalah jet tempur multiperan generasi 4,5 yang dirancang untuk memberikan kemampuan serangan udara ke udara dan udara ke darat yang signifikan. Dengan meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan, Selat Taiwan, dan kawasan Asia Pasifik, China membutuhkan pesawat tempur yang mampu mendominasi wilayah udara dan melakukan misi serangan presisi. J-16 dikembangkan untuk mengisi celah antara pesawat tempur generasi 4 seperti J-11 dan pesawat tempur siluman generasi 5 seperti J-20. Pesawat ini memiliki kemampuan multiperan, termasuk serangan darat, peperangan elektronik, dan pertahanan udara. China ingin mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dalam pengembangan sistem persenjataan canggih. J-16 dirancang untuk menggantikan pesawat-pesawat tempur lama dan meningkatkan kemampuan tempur Angkatan Udara China. Dibandingkan dengan pendahulunya, J-16 memiliki avionik yang lebih canggih, radar aktif electronically scan array (AESA), kemampuan membawa senjata yang lebih besar, dan teknologi siluman pasif. Pengembangan dan produksi J-16 mencerminkan kemajuan signifikan dalam teknologi dirgantara China, seiring dengan upaya negara tersebut untuk membangun angkatan udara modern dan mandiri. J-16 didasarkan pada desain Sukhoi Su-30 buatan Rusia, khususnya varian Su-30MKK yang sebelumnya dioperasikan oleh Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, PLAAF. Pengembangan J-16 dimulai pada akhir 2000-an sebagai bagian dari upaya China untuk meningkatkan kapabilitas multiperan pesawat tempurnya. Peningkatan dari platform dasar avionik modern J-16 dilengkapi radar AESA buatan lokal yang jauh lebih canggih dibandingkan radar mekanis pada Su-30MKK. Sistem kendali senjata dan integrasi dengan rudal udara ke udara dan udara ke darat presisi tinggi diperbarui. Bahan dan teknologi siluman menggunakan material komposit untuk mengurangi radar cross-section, RCS. Meskipun tidak sekomprehensif pesawat tempur siluman generasi kelima, mesin jet WS-10, Taihang, buatan China menggantikan mesin AL-31F buatan Rusia. Varian khusus, J-16D versi peperangan elektronik, Electronic Warfare, untuk menghadapi sistem radar musuh dan perang siber. Varian latihan dilengkapi sistem kontrol ganda untuk melatih pilot. Diproduksi oleh Shenyang Aircraft Corporation, bagian dari Aviation Industry Corporation of China, AVIC. Produksi dimulai pada awal 2010-an dan terus berlanjut hingga saat ini, dengan ratusan unit telah diproduksi untuk PLAAF. Fokus utama produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun ada potensi ekspor di masa depan jika China membuka pasar untuk sekutu atau mitra strategis. Otomasi canggih pabrik menggunakan teknologi otomatisasi tinggi untuk memastikan efisiensi dan kualitas. Desain modular memungkinkan proses produksi yang lebih cepat dan mudah dalam perawatan serta peningkatan. Sebagian besar komponen, termasuk avionik, radar, dan mesin, dikembangkan secara domestik. Ini menunjukkan langkah maju dalam kemandirian teknologi militer China. Walaupun merupakan pesawat tempur generasi 4,5, biaya pengembangan dan produksi lebih rendah dibandingkan dengan pesawat generasi kelima seperti J-20. Infrastruktur manufaktur yang berkembang memungkinkan China memproduksi J-16 dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Dapat dipersenjatai dengan berbagai senjata buatan China, termasuk rudal udara ke udara PL-15 dan rudal jelajah CJ-10. Meski WS-10 buatan lokal sudah diandalkan, performanya terkadang dibandingkan dengan mesin AL-31F Rusia. Beberapa laporan menyebutkan bahwa peningkatan keandalan mesin masih terus dilakukan. J-16 menghadapi tantangan dalam menghadapi pesawat generasi kelima seperti F-35 atau Su-57, yang lebih canggih dalam teknologi siluman dan avionik. Berikut adalah spesifikasi utama pesawat tempur J-16, yang mencerminkan kemampuannya sebagai jet tempur multiperan generasi 4,5 buatan China. Dimensi dan bobot: panjang 21,9 meter, rentang sayap 14,7 meter, tinggi 6,4 meter, berat kosong sekitar 17.700 kg, maksimum berat lepas landas (MTOW) sekitar 35.000 kg. Performa: kecepatan maksimum Mach 2,0 2470 km per jam. Jarak jangkau, very range,
3.900 km dengan tangki bahan bakar tambahan. Radius tempur, sekitar 1.500 km, tergantung muatan dan profil misi. Ketinggian maksimum, 20.000 meter, 65.600 kaki. Mesin, model, 2 tanda kali WS10A, Taihang, versi domestik, atau AL31F, sebelumnya digunakan dalam pengembangan awal. Daya dorong, dengan afterburner, 13.200 kg gaya per mesin. Efisiensi bahan bakar, ditingkatkan untuk misi jarak jauh. Sistem avionik, radar, AESA, Active Electronically Scan Array, memberikan kemampuan deteksi multi-target, melacak hingga puluhan target udara atau darat secara bersamaan. Sistem perang elektronik, tersedia, terutama pada varian J16D untuk peperangan elektronik. Glass cockpit, layar tampilan multifungsi, MFD, berwarna dengan data penerbangan terintegrasi. Sistem Infrared Search and Track, IRST, untuk mendeteksi target dengan tanda panas tanpa menggunakan radar. Persenjataan, stasiun senjata, memiliki 12 hingga 14 hardpoints, memungkinkan membawa berbagai senjata. Rudal udara ke udara, PL-10, rudal jarak pendek berpemandu inframerah. PL-15, rudal jarak menengah hingga jauh dengan panduan radar aktif. Rudal udara ke darat, KD-88, rudal jelajah berpemandu presisi. YJ-83K, rudal anti kapal. Bom pintar berpemandu laser atau GPS, termasuk LS-6 dan bom presisi lainnya. Dirancang untuk misi superioritas udara, serangan darat, dan serangan maritim. J16D dilengkapi pot peperangan elektronik untuk mengganggu radar musuh, memiliki sistem refueling probe untuk memperpanjang jarak tempur. Pengembangan dan produksi J16 tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis China, tetapi juga ambisinya untuk menjadi kekuatan militer global yang mandiri. Pesawat ini telah menjadi salah satu elemen kunci dalam modernisasi PLAAF. Mampu melaksanakan misi udara ke udara dan udara ke darat secara efektif, menawarkan deteksi dan pelacakan multi-target, masih dalam peningkatan untuk mencapai daya tahan dan performa optimal.